Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita ikut langsung menyaksikan bagaimana kemudian kotoran khususnya kencing ya, kencing sapi diaplikasikan menjadi pupuk yang ada di kebun Majalah Farm. Oke guys, jadi ini adalah proses pengambilan urin sapi yang sudah dikumpulkan melalui tangki khusus ya, tepatnya yang ada di kandang Majalah Farm ini. Nah, setelah dikira penuh dan cukup untuk dilakukan penyedotan atau pengambilan air kencing tadi dengan menggunakan mesin tentunya ya, dan kemudian dialirkan ke dalam ini dia. Ini tangki portable yang bisa dibawa dari kandang hingga ke kebun sawit milik Majalah Farm. Proses ini di Majalah Farm sendiri dilakukan setidaknya 1 bulan sekali, dan memang rutin kalau itu dilakukan pada musim kemarau ya guys. Jadi kalau di musim kemarau proses pemberian urin sapi kepada tanaman sawit itu lebih efektif karena penyerapannya bisa lebih maksimal. Setelah proses pengambilan air kencing sapi selesai dilakukan, maka mesin yang digunakan tadi dibawa ke kebun dan nanti akan digunakan untuk penyemprotan air kencing sapi ke tanaman yang ada di kebun rumput Majalah Farm. Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita ikut langsung menyaksikan bagaimana kemudian kotoran khususnya kencing ya, kencing sapi diaplikasikan menjadi pupuk yang ada di kebun Majalah Farm. Nah, jadi guys, ini adalah proses pemberian pupuk alami yang dihasilkan dari urin sapi yang berasal dari kandang sapi Majalah Farm. Nah, ini dia kencing-kencing yang telah dikumpulkan di tong atau tangki yang sudah disiapkan oleh Majalah Farm, kemudian dibawa lagi dengan tangki portable ke kebun sawit milik Majalah Farm sendiri. Untuk takarannya sendiri biasanya pengelola kebun yang diwakili oleh anak kandang Majalah Farm itu hanya pakai takaran perasaan saja ya guys, tak ada ukuran liter segala macam, tetapi dengan kebiasaan secukupnya saja. Dan biasanya mereka melakukannya dengan penandaan, jadi penandaan tertentu sehingga batang satu dengan batang yang lainnya tidak double dalam pemberian pupuk alami ini, sehingga efektivitas dari penggunaan pupuk ini bisa merata dan bisa dinikmati oleh kebun sawit dari pemilik Majalah Farm. Kalau kita perhatikan orang yang melakukan penyemprotan terhadap pupuk alami ini ke pohon sawit yang ada, itu tampak udah profesional ya guys. Karena kalau tidak biasa dan tidak profesional salah-salah bisa mandi guys. Bukan mandi air bersih ya guys, tapi mandi kotoran dari sapi. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya guys, karena orang-orang yang bekerja ini sudah terbiasa dan rutinnya memang mereka melakukan hal ini di kebun sawit milik Majalah Farm. Nah, karena kemudian ini adalah pekerjaan yang rutin, maka semua kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan dan tidak mengenakan
sudah diantisipasi dan tidak terjadi pada mereka yang bekerja pada saat ini. Pemberian pupuk alami ini di kebun sawit milik Majalah Farm biasanya untuk 1 tong portable ini menghabiskan waktu lebih kurang 1 jam. Nah, mobil bergerak, sementara di sisi yang lain ada petugas anak kandang yang menyemprotkan urin sapi kepada setiap pohon sawit yang ada di kandang Majalah Farm. Kalau setiap kandang sapi menerapkan hal yang sama dengan konsep Majalah Farm, maka kotoran sapi tidak terbuang begitu saja ya guys. Tapi kotoran sapi bisa difungsikan dengan maksimal. Seperti urin bisa mengganti urea, dan juga kotoran sapi yang berupa fesesnya bisa juga menjadi pupuk bagi tanaman sawit yang ada di kebun ini. Salah satu hal yang menjadi penyebab mengapa kotoran yang ada di kandang Majalah Farm ini bisa langsung diaplikasikan kepada tanaman, karena pakan yang diberikan terhadap sapi-sapi yang ada di kandang sudah difermentasi. Tadi sudah kita lihat bagaimana proses menyiram air kencing tadi kepada sawit-sawit yang ada di sini. Dan kalau kita perhatikan bahwa dalam pengaplikasiannya air kencing tadi tidak boleh langsung berdekatan dengan pohon. Jadi tentu dia harus diberikan jarak ya, sekitar semeter dari pohon sawit, sehingga kemudian hal inilah yang akan menjadi pengganti pupuk urea dari pohon kelapa sawit ini. Nah, proses penggantian pupuk urea menjadi urin dari sapi atau kencing sapi tadi itu sudah berlangsung sekian tahun, atau sekitar 5 tahun ada ya mungkin di Majalah Farm ini, sehingga pupuk urea tidak lagi digunakan di di kebun ini, tetapi sudah diganti, sudah disubstitusi dengan yang namanya urin dari sapi. Urin tadi dihasilkan dari proses yang sudah kita lihat pada video sebelumnya ya. Oke guys, nah sana mobilnya itu masih terus berjalan sampai tong yang ada di mobil tadi yang isinya penuh menjadi habis. Nah, begitulah proses dari memberikan pupuk terhadap sawit yang ada di sini. Nah, sebetulnya pemberian kencing sapi terhadap sawit yang ada di sini itu dilakukan biasanya pada musim kemarau, karena hasilnya bisa lebih efektif ya, bisa langsung terserap oleh tumbuhan. Tetapi karena tadi kondisi tongnya itu sudah penuh, maka tidak memungkinkan lagi, dan mau tidak mau harus disedot. Nah, itu kemudian mengapa pada situasi yang masih basah ini, karena semalam hujan ya, dipaksakan juga untuk disedot air kencing tadi, agar kemudian kondisi tong sana tidak meluap, dan mau tidak mau harus diberikan kepada tumbuhan yang ada di sini, khususnya kelapa sawit. Oke guys, begitu dulu cerita kita dalam sesi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semua, tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi para peternak yang ada di Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cerita Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.